warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP IT Al-Basirah Ustazah Lismaini, dan juga Ibu Kepala Sekolah SMA IT Robani Ustazah Sumiatun, serta para ustadz-ustadzah, para dewan guru yang saya hormati, dan para bapak ibu, wali santri dan santriwati, dan khususnya anak-anakku sekalian, baik itu santri kelas 9 ataupun santriwati kelas 9 yang akan diwisuda. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat dan barakah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara tasyakuran kelulusan anak-anak kita. Kami atas nama yayasan menyampaikan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di sela-sela kesibukan, di sela-sela aktivitas kita bisa hadir di acara ini, dan insya Allah ini adalah salah satu dari acara panjenengan yang prioritas ya, untuk mengantarkan, mendampingi anak-anak kita pada jenjang pendidikan SMP. Kami atas nama yayasan juga menyampaikan beberapa hal, diantaranya tentang keberadaan masjid ini ya. Ini adalah merupakan wakaf bangunan joglo, kita impor dari Trenggalek ya, kita bawa dari Trenggalek, wakaf dari keluarga besar Bumia, dari mbah beliau. Alhamdulillah bisa sampai ke sini, kemudian kita perbaiki ya, dan bisa kita manfaatkan untuk aktivitas sebagai masjid utamanya, dan juga bisa kita gunakan untuk acara-acara yang lain ya. Mudah-mudahan pahalanya terus mengalir kepada mbah beliau dan keluarga besar beliau sebagai amal jariah ya. Dan juga kami sampaikan bahwasanya saat ini kami sedang membangun beberapa lokal ya, yang dalam waktu dekat ada 2 lokal yang sedang dalam proses pembangunan. Mohon doanya mudah-mudahan lancar ya. Di lantai 2 ada 2 ruang kelas baru yang akan kita bangun, yang di sebelah baratnya juga masih proses finishing. Dan lahan yang sebelah utara ini juga alhamdulillah sudah kita bebaskan, walaupun masih nyicil ya, masih mengangsur. Mohon doanya juga supaya bisa segera kita bangun untuk asrama putra nantinya insya Allah. Kalau di belakang kita itu adalah mitra kita ya, yaitu SD dan TK Al-Basirah. Dulunya kami satu yayasan, tapi untuk supaya lebih fokus dan konsentrasi dalam mengembangkan jenjang pendidikan masing-masing, maka kita pecah yayasannya. Kalau TK dan SD adalah Yayasan Nurul Izzah, sedangkan SMP dan SMA adalah Yayasan Basirah Robbaniyah. Ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada kita semuanya ya. Kita berjuang di dunia pendidikan ini adalah dalam rangka untuk i'la'u kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Ta'ala di muka bumi ini, khususnya di lingkungan kita di Kabupaten Malang, dan juga lebih khusus lagi di area Malang Selatan ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kelulusan dari anak-anak kita ini adalah merupakan salah satu jenjang pendidikan yang bukan terakhir ya, tapi ini adalah menjadi awal batu loncatan untuk menuju kepada jenjang pendidikan yang sesudahnya.
ada sebagian besar dari anak-anak kita ini melanjutkan ke SMA IT Robani dan sebagian berpindah ke lembaga ataupun ke jenjang ataupun ke sekolah lainnya ya. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ini nanti berhasil meraih kesuksesan, mendapatkan apa yang telah dicita-citakan baik oleh anak-anak kita ataupun oleh orang tua masing-masing ya. Kami selaku pengasuh dan juga dewan guru ya, para ustadz-ustadzah, tadi sudah disampaikan permohonan maaf oleh Ustadz Dalis. Saya juga menyampaikan permohonan maaf kalau barangkali belum maksimal dalam memberikan didikan ya kepada anak-anak kita, karena memang ya kita berikan alokasi kepada mereka didikan sesuai dengan usianya. Kalau kita berikan semuanya nanti khawatirnya belum mencukupi atau belum saatnya. Jadi ada saat-saat di mana anak-anak kita nanti ya dalam hal pendidikan ini perlu proses. Pada kesempatan singkat ini saya ingin menyampaikan pesan ya yang bisa kita tadabburi, kita ambil dari cuplikan di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini surat yang spesial sehingga kita dianjurkan untuk membacanya, baik itu pada malam Jumat atau hari Jumatnya. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah ada'allahu lahu bainal jum'ataini, ada'allahu nuran bainal jum'ataini atau kama qala. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya, menerangi cahaya kepadanya antara dua Jumat. Para ulama mengkaji kira-kira apa rahasia sehingga Allah memberikan cahaya kepada orang yang membacanya. Ternyata di dalamnya ini banyak sekali kisah yang bisa kita ambil pelajaran, dan dari sababun nuzul surah Al-Kahfi ini juga menggambarkan tentang urgensi keberadaan surat ini ya, di mana ada sekelompok orang ya kafir yang ingin menguji apakah Muhammad itu seorang nabi ataukah bukan ya. Mereka konsultasi, orang-orang musyrik konsultasi kepada para tokoh Yahudi. Maka tokoh-tokoh Yahudi ini memberikan saran kepada orang-orang musyrik, kalau Muhammad bisa menjawab 3 pertanyaan, dia seorang nabi. Kalau tidak bisa menjawab, dia bukan nabi ya. Diberikan pertanyaan tentang masalah ruh, tentang masalah Ashabul Kahfi, juga tentang masalah Dzulqarnain. Nah, rupanya beliau pada saat didatangi oleh orang-orang musyrik diberikan pertanyaan ini lupa ya, dengan mengatakan insya Allah. Nah, beliau hanya menyanggupi ya, datanglah kepada saya besok, kata Nabi Muhammad begitu ketika didatangi oleh sekelompok orang-orang musyrik ini, dan lupa mengatakan insya Allah. Maka Allah menegur ya, memberikan pelajaran kepada beliau. Kalau berjanji tidak boleh memastikan, tapi harus menisbatkan masyiah itu kepada Allah. Jadi menisbatkan atau menggantungkan keinginan ataupun kesanggupan itu kepada Allah. Masyiatullah ya. Jadi dengan mengatakan insyaallah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa insyaallah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan aku melakukannya ini besok kecuali atas kehendak Allah. Jadi Allah menegur dengan menghambat turunnya wahyu. Beberapa hari tidak turun sampai ada tekanan dari orang-orang musyrik. Nabi Muhammad ini bukan nabi, bukan rasul, bohong dan sebagainya ya, di move seperti itu supaya mendowngrade kerasulan beliau. Dan baru pada kurang lebih ke 15 hari berikutnya baru turun surat ini ya. Jadi isinya bagus sekali. Di antara isinya adalah bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam yang dipertemukan dengan seorang hamba yang soleh, al-abdus soleh, yang menurut para sebagian ahli tafsir adalah Nabi Khidir.
Jadi saya cuplik dari kisah bagaimana Nabi Musa yang nyantri ya kepada Al-Abdus Sholih, hamba yang soleh. Inilah yang sekilas akan kita ambil. Paling tidak ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana seorang santri, seorang santriwati itu beradab kepada gurunya. Anak-anakku sekalian, ini tadi saya katakan tidak selesai sampai di sini ya. Kalian perjalanannya masih panjang. SMP, kemudian nanti SMA ataupun aliyah sampai ke perguruan tinggi sampai S3 itu masih panjang ya. Jadi masih lama menjadi santri atau santriwati, siswa-siswi, nanti bahkan kalau kuliah sudah jadi mahasiswa-mahasiswi ya. Ini adab-adab yang penting untuk selalu kita jaga. Yang pertama, adab dalam menuntut ilmu dan syaratnya adalah al-iradatul wa tasmim fi thalabil ilmi. Artinya adalah harus memiliki keinginan dan kekuatan di dalam mencari ilmu. Iradah itu adalah kemauan serta tekad yang bulat dalam menuntut ilmu. Ini bisa kita baca di surat Al-Kahfi ayat 60. Jadi kisah Musa bersama hamba yang soleh ini bisa kita baca surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Di awal surat 60 ini Allah berfirman, wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada asistennya. Jadi Nabi Musa itu ada ajudan atau asistennya yang bernama Yusa bin Nun ya. Dia juga seorang nabi tapi bukan rasul. Yusa ini kemana-mana mendampingi Nabi Musa sambil membawa keranjang yang berisi ikan. Nah, jadi pada saat itu Nabi Musa berkata kepada asistennya ini, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan batas antara 2 laut, atau aku akan berjalan bertahun-tahun. Kalau tidak menemukannya, aku akan terus-menerus berjalan. Nah, kita lihat ini adalah tekad Nabi Musa. Tekad untuk menemukan seseorang yang nanti bisa menjadi guru. Di mana posisinya? Majma'al bahraini, antara 2 lautan. Nah, kalau tidak menemukan terus dikejar ya. Ingin mendapatkan orang yang lebih berilmu daripada Nabi Musa. Kemanapun tempat itu dituju oleh Nabi Musa. Nah, ternyata Allah mentakdirkan pada saat mereka berjalan itu ikan yang berada di keranjang itu jatuh tanpa diketahui ya. Jadi rupanya bocor keranjangnya, ikannya jatuh. Kemudian dicari, ditelusuri di pinggir sungai atau pinggir lautan. Nah, ternyata di sanalah mereka berjalan lama dan menemukan Al-Abdus Sholih ini sedang sholat ya. Ada yang mengatakan sedang sholat di atas laut, Allahu alam ya. Tapi yang jelas dipertemukan dengan Nabi Khidir ini dan belajar ke beliau. Yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran adalah ar-rihlatu fi thalabil ilmi was-suhbati fir rihlah. Jadi berjalan, melakukan safar perjalanan dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, serta didampingi oleh teman ya, suhbah ya. Harus ada temannya, tidak sendirian. Jadi ini yang dilakukan Nabi Musa. Tadi sudah kita ceritakan, beliau melakukan perjalanan menyusuri pinggir laut tersebut dan didampingi asistennya yaitu Yusa bin Nun itu, yang dalam perjalanannya bisa saling memberikan penguat, motivasi ya, memberikan nasihat dalam kebaikan ya. Dalam hadis dikatakan asyaitonu ma'al wahid, setan itu bersama satu orang, wa huwa minal itsnaini ab'ad, bersama dengan 2 orang setan lebih jauh, dengan 3 orang setan lebih jauh. Jadi semakin kita banyak maka setan semakin jauh. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu memakan kambing yang sendirian ya. Kalau berjamaah, seriganya yang takut ya, kambingnya berani. Jadi rihlah, perjalanan untuk mencari ilmu dari para ulama kita dulu luar biasa. Mereka melakukan rihlah ilmiah. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, ini sampai menempuh perjalanan 20.000 mil
untuk mencari ilmu, mencari hadis. Bahkan pada saat dalam perjalanan beliau kehabisan bekal, tidak punya uang lagi, itu rela untuk menjadi juru panggul, nguli lah ya. Jadi menjadi juru panggul, kemudian dikasih upah oleh yang memerintahkannya. Sampai seperti itu, luar biasa ya. Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang alim yang luar biasa, salah seorang murid dari Imam Syafi'i ya, di Baghdad. Ini dalam sejarah perjuangannya dan pengorbanannya kesungguhannya luar biasa. Para ulama yang lain juga banyak ya, yang melakukan perjalanan jauh. Barangkali selama ini di antara contoh ya, kita bisa melihat siapa, mungkin anak-anakku ada yang ingat ya, siapa penemu benua Amerika? Siapa? Namanya siapa? Penemu benua Amerika, namanya siapa? Ayo, ada yang ingat nggak? Masa nggak tahu? Yang putra? Columbus ya. Yang terkenal Columbus ya, Christopher Columbus. Nah, sebenarnya yang lebih tepat ya, Columbus ini pelanjutnya ya, bukan penemu awal. Yang menemukan itu seorang alim Muslim dari Spanyol, Cordova, yang bernama Khosh bin Sa'id. Khosh bin Sa'id itu adalah penemu benua Amerika. Beliau ada peta ya, kemudian titik awal beliau lakukan perjalanan menembus lautan Atlantik yang dalam bahasanya Bahrul Dhulm ya, lautan yang sangat gelap, dan sampai kepada Ardul Majhul, yaitu tanah asing. Itu ternyata adalah tanah Amerika. Beliau lakukan pada tahun 889 sampai 890 Masehi. Jadi kurang lebih sampai 2 tahunan ya. Itu bersama timnya berjalan atau berlayar dari Andalus, dari Spanyol sampai menemukan benua Amerika dan membangun masjid di sana. Jadi ketika Columbus menemukan benua ini, mengawali dari titik yang sama dan diakhiri pada titik yang sama. Jadi rutenya itu sudah tinggal copy paste saja dengan pendahulunya ini. Dan di sana menemukan masjid di atas bukit. Nah, jadi ternyata penemu awalnya adalah orang Muslim ya, alim Muslim, tapi ini kurang tersebar di kita ya. Ada juga seorang ahli sejarah dan pengembara yang luar biasa, seorang alim yang luar biasa, yang namanya Ibnu Battutah. Nah, Ibnu Battutah ini adalah seorang yang luar biasa dari Maroko. Rumahnya atau daerahnya sana, kelahirannya Maroko. Maroko itu mana? Sana, kalau bahasa Arabnya Al-Maghrib ya. Jadi ujung dunia Islam sebelah barat sana. Dari Maroko sampai menembus Afrika Utara, kemudian sampai mampir ke Mekah untuk haji, kemudian ke Madinah sampai ke Baghdad, kemudian bahkan pernah mampir di Aceh selama 2 pekan dan melanjutkan ke Tiongkok, ke Cina. Beliau berjalan melakukan rihlah safari itu selama 30 tahun, meninggalkan keluarganya di Maroko sana. Bahkan pernah haji sampai 4 kali ya. Pada saat haji pertama dari daerahnya sampai ke Mekah itu berlayar atau berjalan sampai 16 bulan ya. Jadi luar biasa, menemukan banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kisah rihlah yang luar biasa panjangnya itu ya. Jadi inilah, mencari ilmu itu tidak ada batasan, dimanapun bisa kita lakukan. Di sini bisa, di Indonesia bisa, di luar negeri juga bisa. Silahkan ya, mencari ilmu jauh-jauhnya. Yang ketiga, syarat ataupun adab yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Musa bersama Abdun Soleh ini adalah at-tawadhu fi thalabil ilmi. Jadi harus memiliki sikap rendah hati ya. Tidak boleh sombong, terutama kepada gurunya. Nanti anak-anakku sekalian, insya Allah ya, ada di antara antum semua, ada yang lulus sampai S2, barangkali sudah ada yang sampai S3 ya.
mungkin ada yang menjadi profesor, doktor. Siapa? Fulan atau fulana di antara antum? Ya, setinggi apapun titel dan ilmu yang nanti antum dapatkan, tetap kalau datang ke sini ketemu dengan para ustadz-ustadz ya, Ustadz Adi, Ustadz Hari, Ustadz Afi, dan Ustadz Yakin, dan ustadz-ustadz yang ini adalah guru-guru kalian ya. Tidak ada mantan guru ya, tidak ada mantan guru. Yang ada itu ya terus ya, seorang yang walaupun mengajarkan satu huruf itu adalah guru kita. Jadi tawadhu, apa yang disimpulkan dari sikap tawadhu itu adalah perkataan dalam surat Al-Kahfi ayat 66. Qala lahu Musa, ketika Nabi Musa berkata kepada hamba yang soleh ini, hal attabi'uka, apakah boleh diperkenankan saya mengikuti Anda ala an tu'allimani, yaitu supaya Anda bisa mengajarkan kepada saya mimma ulimta rusyda, sesuatu yang telah diajarkan kepada Anda untuk bisa menjadi petunjuk. Nah, ini ketawaduan ya, ketawaduan seorang Nabi Musa yang saat itu Nabi Musa luar biasa kiprahnya ya, ilmunya juga sudah luas, tapi ketika bertemu dengan seorang hamba yang soleh ini tawadhu, bersedia untuk menjadi santrinya, bermulazamah, mendampingi kepada gurunya ini, menawarkan dirinya untuk menjadi murid daripada sang guru ini. Ini tawadhu yang luar biasa ya. Anak-anakku sekalian ya, jadi saya tekankan di sikap ini ya, tawadhu ya, jangan sombong ya. Ada sebuah mahfudot ya atau syair yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya al ilmu harbun lil fata al muta'ali ya. Ilmu itu adalah musuh bagi seorang pemuda yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali, seperti banjir yang memusuhi atau yang tidak bersahabat dengan tempat yang tinggi ya. Jadi namanya banjir itu pasti dia mencari tempat yang rendah. Ilmu seperti itu, ilmu ini dari yang tinggi ke rendah. Ilmu itu akan berada pada diri seseorang yang tawadhu, yang rendah hati, tidak akan berada pada seorang yang memiliki kesombongan ya. Saya pernah ceritakan ya bagaimana seorang santri yang hebat luar biasa di Yaman sana, ketika dia tidak beradab kepada gurunya, keluar pondok tidak pamit ya, kemudian mengisi ceramah di sebuah masjid besar ya. Ketika berceramah dan akan menyampaikan dalil yang dulu sudah sangat dia hafal ya, tapi karena keluar pondok tidak pamit atau bahasa sekarang kabur dari pondok ya, mungkin dapat undangan ceramah di tempat yang bergengsi, dia nggak pamit gurunya, dia menyampaikan ceramah berdalil ayat yang sudah sangat dihafal, tiba-tiba saja lupa ya. Allah mencabut seketika ilmunya itu, lupa. Jamaah bingung, ini orang santri hebat yang sudah terkenal ya, tapi nggak bisa berdalil, Masya Allah. Jadi sejak saat itu dia lupa dengan ilmunya, lupa dengan dalil-dalil yang telah dia kuasai dari gurunya, dan turun dari mimbar lemes, hilang semua ilmunya hilang, dan dia akhirnya menyendiri di pojok kota dan menjadi penjual arang ya, menjadi orang yang fakir, yang miskin, sampai akhir hayatnya tidak berbahagia. Itu karena orang yang tidak beradab kepada gurunya ya. Ada juga kisah dari salah seorang murid dari Al-Habib Hasan Baharun ya, beliau seorang alim di Bangil itu ya, Masya Allah ya. Beliau punya murid senior luar biasa, kebanggaan di Dalwa ya, Darul Lughah wa Dakwah di Bangil sana, kebanggaan sana. Lulus santri terbaik, kemudian melanjutkan S1 di Yaman, S2 sampai S3, lulus menjadi doktor dan pulang ke Indonesia ngisi ceramah di Surabaya. Nah, tetapi ya pada saat itu lupa ya, tidak sowan dulu kepada gurunya ya. Akhirnya Syekh Hasan Baharun itu jauh-jauh datang dari Bangil untuk menyambut muridnya ya, yang sudah lulus lah. Datang ke majelisnya, duduk ya, mendengarkan seperti jamaah.
Tapi sama sekali murid ini seolah-olah lupa kepada gurunya, tidak ngeraken, tidak tahrim, tidak ihtiram ya kepada sang guru ini, tidak menyebut namanya, dan pokoknya cuek ya kepada gurunya, Masya Allah. Jadi setelah acara itu pun juga tidak nyalami, tidak ta'zim kepada gurunya. Akhirnya Hasan Baharun pulang sambil menangis. Saya kok punya murid seperti itu, lupa ya dengan dirinya. Nah ternyata beberapa tahun berikutnya ada kejadian ya, Hasan Baharun ketika di tol itu ya, di pintu tol, ditawari oleh para penjual asongan itu ya, tahu goreng itu loh. Maka dibuka kaca mobil beliau, Masya Allah kagetnya, penjual tahu yang menawarkan itulah muridnya dulu yang jadi dokter lulusan zaman itu, sekarang jadi tukang tahu. Masya Allah, kaget. Ketika penjual tahu ini tahu kalau itu sang guru, malu ya, malu terus lari, dikejar itu oleh sopirnya, itu kejar itu, dikejar oleh sopir ini, dan sampailah ke tempat si muridnya ini, penjual tahu itu digubuk reot tinggalnya. Turunlah sang guru ya. Itulah mulianya seorang guru ya kepada anaknya, kepada muridnya. Ketika muridnya kondisi seperti itu malah prihatin, ditanyakan, kenapa kok seperti ini kisahnya nak, bagaimana? Nah, dikisahkan, wahai guru saya mohon maaf ya, dulu selesai ceramah di Surabaya dulu, saya istirahat pada malam harinya di sebuah hotel ya, hotel mewah. Pagi harinya saya lupa, ilmu yang telah saya kuasai itu hilang semuanya, nggak ada yang berbekas. Jadi ya ilmu di pondok, ilmu di pada saat kuliah hilang semuanya, sehingga dia tidak bisa apa-apa, hilang semuanya, dan dia tidak mendapatkan kehormatan setelah itu, dan pada akhirnya ya menjadi ya seperti gembel gitu ya, menjadi seperti itu. Kita nggak melihat status ekonominya, bukan, tapi karena tadi dia, karena kualat sama gurunya tadi ya. Jadi dia setelah malam itu Allah mencabut keberkahan ilmunya dan hilang semuanya. Nah itu contoh ya, kisah nyata yang bisa kita ambil pelajaran. Hati-hati dengan sikap sombong ya, merasa lebih tahu dari orang lain. Umar bin Khattab itu mengatakan orang itu dalam ilmu kan ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling awal ketika orang belajar itu merasa seolah-olah yang paling tahu. Kalau dia lagi belajar ya, mungkin kalian nanti ada yang kuliah di S1 atau dimanapun, kalau lagi belajar itu merasa dia yang paling tahu. Kalau dia pada tingkatan yang kedua yang lebih tinggi itu tawadhu, rendah hati. Nah tingkatan yang paling tinggi itu dia merasa tidak tahu apa-apa, seolah-olah ilmunya sangat sedikit dan orang lain yang lebih banyak. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Semakin dia belajar sesuatu, maka semakin dia pahami tentang kebodohannya. Jadi ilmu itu sangat luas ya. Maka disinilah yang penting adalah tawadhu. Yang keempat, adab dalam mencari ilmu adalah wuduhul muallim ma'a thalibil ilmi. Jadi maksudnya adalah kejelasan pandangan dari seorang guru kepada murid yang diajarkan. Ini juga adab para pengajar ya. Apa yang bisa kita ambil? Yaitu dari surat Al-Kahfi 67. Gurunya mengatakan kepada Nabi Musa, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau hai Musa tidak akan bisa bersabar berguru kepadaku. Ini bukan mendowngrade kemampuan anak, bukan ya, bukan membuat dia keder, bukan ya, tapi maksudnya apa? Sang guru ini paham ilmu yang diajarkan itu nanti berat, konsekuensinya berat, tanggung jawabnya berat, dan muridnya ini memiliki kemampuan seperti ini. Nah seorang guru juga demikian. Jadi tahu tentang kapasitas muridnya, tidak membebani di luar batas kemampuannya, maka harus bersabar juga sebagai seorang guru ya kepada murid-muridnya. Ada pesan Imam Ghazali, ngomong saya ingat begini ya. Ada kalimat yang bagus sekali dari beliau yang artinya begini, bahwa
mencari ilmu itu adalah takwa. Ini bisa diingat-ingat ya. Kalau ada pulpen ditulis, kalau ada HP juga boleh diketik ya. Nanti disecik juga bisa. Menyebarkan ilmu itu adalah, atau menyampaikan ilmu itu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu itu adalah zikir. Dan menuntut ilmu itu adalah jihad. Luar biasa. Ini 4 kalimat yang bisa kita renungkan ya, menjadi motivasi siapapun kita yang berkiprah di dunia pendidikan ya. Mencari ilmu itu adalah takwa, menyampaikan ilmu itu adalah ibadah. Ya, para guru ya, kita pun nanti semuanya adalah guru untuk anak-anak kita juga. Itu adalah ibadah yang harus dilandasi dengan keikhlasan. Kemudian mengulang-ulang ilmu itu adalah zikir. Mengulang-ulang murojaah ilmu ya, murojaah Al-Quran, murojaah hadis itu adalah zikir. Dan menuntut ilmu itu adalah jihad. Jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia berada fisabilillah sampai kembali. Nah, saya sampaikan ke anak-anak ini, kalian ini dititipkan orang tua ke sini untuk mencari ilmu. Selama kalian berada di pondok ini berarti fisabilillah. 24 jam kali sekian itu semuanya fisabilillah. Hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik-detiknya itu fisabilillah. Nafasnya itu fisabilillah. Jadi semuanya kita berjuang di sini. Bapak Ibu kalian berjuang ya, mencari nafkah untuk kebutuhan kalian. Dan kalian berjuang di sini belajar itu semuanya fisabilillah. Tidak ada yang sia-sia ya. Semuanya adalah ada pahalanya, investasi untuk kita semuanya terutama di akhirat. Yang terakhir yang kelima, adab dalam ilmu adalah as-sabru fi talabil ilmi, sabar dalam mencari ilmu ya. Jadi kisah Nabi Musa ini ta'allumus sabr, belajar untuk bersabar. Itu kesimpulannya. Bagaimana seorang yang mencari ilmu itu harus bersabar. Dengan perkataan di dalam ayat ini, satajiduni insyaallahu sabira, engkau akan menemukanku, mudah-mudahan aku menjadi orang yang bersabar. Wala a'silaka amro, ini adabnya Nabi Musa ya. Dan aku tidak akan menentang perintahmu wahai guru ya. Aku tidak akan bermaksiat, tidak akan menentang perintahmu. Jadi ketaatan ya dan kesabaran. Inilah pesan-pesan yang bisa kita ambil dari potongan ya ayat-ayat di surat Al-Kahfi. Kita bisa menghayati lebih jauh ya, lebih rinci dalam kitab-kitab tafsir. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya ya, kepada anak-anak kita yang akan diwisuda nanti. Ini adalah langkah awal untuk menempuh pada jenjang berikutnya. Insya Allah kita optimis antum semua nanti menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Sukses membahagiakan orang tuanya, menjadi kebanggaan orang tuanya, menjadi contoh untuk adik-adiknya, menjadi pelayan untuk umat ya dengan ilmu dan amalnya, dan akan bisa melanjutkan perjuangan bapak ibunya. Kita semuanya nanti pasti akan suatu saat akan udzur ya, akan meninggal dunia. Yang melanjutkan adalah kalian semuanya. Saya kira demikian. Sambutan dari saya, mohon maaf kalau mungkin terlalu panjang ya. Sekali lagi kami sampaikan selamat kepada anak sekalian atas terwisudanya nanti, dan mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.